Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Agung. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Dengan kajian bidang keilmuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Saat ini saya adalah peserta pekerti gelombang kedua tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu. Saya akan melaksanakan praktik mengajar atau real teaching di semester 4 dengan mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Tuhan Maha Esa. Kita bisa berjumpa kembali pada hari ini untuk mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Ini untuk pertemuan keempat. Gimana bapaknya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, 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 merdeka. Ini yang saya suka ke kelas ini, gitu ya. Semangatnya luar biasa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini lancar dan juga pemahaman kita tentang materi ini bisa secara optimal kita pahami. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai strategi metode pembelajaran yang berbicara serta teknik efektif dan metode pembelajaran orang yang baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, ada ini dan kalau saya tanyakan dulu, ada yang suka main game? Kemarin PGS Rekap juara? Apa? Mobile Legends. Oke, Mobile Legends gitu ya. Apa strategi kalian supaya menang kemarin? Apa strateginya? Itu supaya menang kemarin? Main dengan fokus. Fokus objektif. Game yang lain ada Candy Crush mungkin? Ada? Bisa Candy Crush? Beda gitu ya. Atau game yang lainnya ada? Nah, jika dalam permainan saja kita butuh strategi untuk mencapai sebuah kemenangan, gitu ya. Bagaimana caranya kita supaya menang? Kita tahu medannya seperti apa, senjata apa yang akan kalian gunakan ketika dalam permainan tersebut supaya bisa menang dalam sebuah game tersebut. Seperti itu juga dalam proses pembelajaran. Jika dalam game saja kalian menyusun strategi yang luar biasa supaya bisa mencapai kemenangan itu, bagaimana dengan proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran kita pun harus tahu gitu ya, strategi apa yang akan kita gunakan, strategi yang akan kita pakai. Nah, tadi kalau si Rizky sudah menyampaikan bahwa dia harus tahu secara objektif, objeknya seperti apa gitu ya, supaya bisa menyerang dengan baik. Seperti itu juga dalam proses pembelajaran. Khususnya dalam pembelajaran minimal
Silakan di-scan. Tidak bisa diberikan pertemuan yang tidak masuk ya. Cukup kalian saja. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ingat ketika dulu sekolah seperti apa pembelajaran menyimak dan berbicara yang kalian alami? Berbicaranya seperti apa? Membaca cerita apa? Membaca, bercerita, yang lain? Temannya membaca gitu ya? Kita ya? Sebenarnya proses pembelajaran berbicara dan menyimak itu strateginya sangat banyak. Seperti apa nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman bahwa anak belajar bahasa itu bukan dengan diam, tetapi dengan mendengar, mencoba dan berani berbicara. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Bagaimana caranya membuat anak itu belajar bahasa, mendengarkan dengan baik, mencoba dan berani berbicara. Ini yang biasanya dulu pengalaman kita ya, ketika kita sekolah dasar jarang kita lakukan di SD. Bukan berarti gurunya tidak memiliki kemampuan atau bukan berarti gurunya tidak bisa mengajar, tetapi pengetahuannya, karena dulu mungkin pengetahuan mereka belum sampai ke sekarang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kita yang akan menjadi calon seorang guru, kita tahu seperti apa pengetahuannya, bagaimana caranya membuat anak belajar bahasa tidak dengan diam, tapi membuat mereka mendengar, mencoba dan berani berbicara. Sampai sini ada yang bertanya? Ya? Belum? Seperti biasa, saya minta berhitung 1 sampai 5. 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman saya minta silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing.
jari telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, kelompok 5 adalah jari kelingking. Setiap kelompok akan membahas beberapa pertanyaan nanti, tapi pertanyaan ini individu, kalian berdiskusi saja dulu untuk menyamakan persepsi kalian mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Bisa dipahami? Ini untuk kelompok pertama. Boleh di foto dulu. Kelompok pertama. Selanjutnya berat jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Saya berikan waktu 7 menit untuk kalian mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Setiap kalian memiliki satu kertas masing-masing yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 7 menit. Kita mulai dari sekarang.
sebentar. Sudah yang sudah? Sudah. Oke. Oke, sudah teman-teman? Oke, selanjutnya saya minta kalian untuk membuat kelompok baru dengan setiap kelompok baru, dengan setiap kelompok memiliki jari yang lengkap, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menjadi satu kelompok. Setiap anggota lengkap jari. Bisa? Bisa dipahami? Yuk, sekarang. Mereka dengan jari tengah. Sudah cukup? Hah? Jari tengah, ada yang membutuhkan jari tengah di sini, jari jempol, ada yang membutuhkan jari jempol di sini. Cukup? 6 jarinya, cukup? Cukup? Oke. Cukup teman-teman? Ada yang tidak kekurangan jari? Cukup ya? Nah, selanjutnya saya berikan waktu 5 menit. Silakan sharing. Si jempol silakan bercerita kepada jari-jari lainnya apa yang ia dapatkan dari diskusi bersama kelompoknya tadi. Kemudian begitu juga jari-jari yang lainnya, kalian silakan berdiskusi, menyampaikan, bercerita apa yang kalian dapatkan dari diskusi awal tadi. Bisa dipahami? Bisa. Saya rasa 5 sampai 6 menit cukup. Sharing dimulai dari sekarang. memahami dan mendapat informasi dari apa yang dia dengar, sehingga terjadi tujuan dan siswa tidak hanya bisa mendengarkan tetapi juga memahami apa yang disampaikan oleh guru atau memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Dan keterampilan memahami guru ini sangat disukai oleh siswa besar karena keterampilan lima yang baik itu siswa lebih mudah untuk memahami informasi tadi. Jika siswa tidak bisa menyampaikan apa-apa yang benar, memahami informasi yang diberikan oleh guru.
lainnya, sehingga jari-jari yang lainnya tahu apa yang kalian miliki, sehingga semuanya tahu ya. Nah, sekarang ini tugas kelompok, kalian akan mendapatkan status studi kasus. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan di print dulu, foto dulu studi kasusnya. Dalam studi kasus ini akan menggambarkan proses pembelajaran bahasa di kelas. Kalian analisis. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab, dan tentu kalian akan mencari solusi seperti apa proses pembelajaran yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru. Nah, nanti silakan dibuat secara berkelompok. Nanti akan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ini untuk studi kasus kelompok 1. Sudah dicepat? Kelompok 2. Kelompok 3. Bukan? Sudah? Kelompok 5. Silakan dipahami seperti apa permasalahannya, analisis. Nanti kita presentasikan secara bersama-sama, kita diskusikan. Saya beri waktu 30 menit, cukup ya? Cari solusi yang baik untuk proses pembelajaran. 30 menit, kita mulai dari sekarang.
waktunya kembali. Sekarang selanjutnya kita mempresentasikan hasil dari studi kasus yang kalian bahas. Nanti silakan seperti apa kalian mau menyampaikan hasil dari diskusi kalian, sekreatif mungkin, seperti apa kalian bisa menyampaikan nanti supaya bisa dipahami oleh teman-teman kalian. Dan bagi teman-teman yang lain, kelompok yang lain, ketika kelompok yang lain presentasi, jika ada hal yang menurut kalian perlu kalian pertanyakan dari studi kasus yang mereka sampaikan, silakan ditanyakan di akhir saat mereka presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Kita ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Kasih close untuk kelompok 2. Dari mana kelemahan pembelajaran tersebut adalah guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa media pembelajaran yang mendukung, sehingga pembelajaran menjadi monoton, kurang menarik, dan siswa sulit memahami isi teks yang disimak. Kemudian yang kedua, mengapa siswa kurang fokus saat menyimak? Itu dikarenakan teks yang dibacakan terlalu panjang, jadi itu tidak sesuai dengan informasi siswa. Kemudian tidak ada variasi media atau aktivitas yang menarik sehingga membosankan. Kemudian kehilangan konsentrasi saat menyimak itu dapat membuat konsentrasi siswa saat menyimak itu hilang. Kemudian yang ketiga, itu strategi apa yang dapat digunakan agar pembelajaran lebih aktif. Guru dapat menggunakan metode diskusi, tanya jawab, permainan edukatif, atau meminta siswa menyimpulkan isi simakan agar siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran tersebut. Terus yang keempat, ada media apa yang dapat membantu meningkatkan perhatian siswa, yaitu kita dapat menggunakan dengan media audio, video, gambar, PPT interaktif, animasi, atau rekaman cerita. Jadi tujuan hanya dari membaca teks panjang itu dapat membosankan. Nah, dari media-media yang saya sebutkan tadi itu bisa kita gunakan. Nah, media itu juga dapat membantu menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran menyimak lebih menarik. Nah, terus yang kelima ada bagaimana cara memperbaiki pembelajaran tersebut. Nah, kita sebagai guru itu sebaiknya menggunakan media yang bervariasi, memilih teks yang tidak terlalu panjang, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, terus ada peserta memberikan pertanyaan atau aktivitas selama menyimak agar siswa tetap fokus dan memahami materi dengan baik. Itu saja materi, itu saja jawaban dari kami. Teman-teman boleh. Baik, teman-teman, itulah tadi dari presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang lain, ada yang perlu didiskusikan menurut kalian dari jawaban mereka? Boleh? Dari kelompok 1, silakan. Perkenalkan, kami
kelompok 1 izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa metode yang bisa digunakan itu kan ada diskusi dan metode permainan. Nah, apakah kedua metode itu bisa digunakan untuk semua jenjang di sekolah dasar atau terkhusus di kelas ini saja atau di kelas ini saja? Izin menjawab, jika untuk permainan saya rasa itu sudah saja, karena di kelas tinggi itu berfokus pada pengembangan kognitif, bukan ke permainan lagi. Kemudian anak yang di kelas tinggi itu juga cenderung lebih dewasa dan tidak terlalu menyukai permainan tersebut. Kemudian jika penggunaan media audio, video, gambar, PPT, infrared itu bisa digunakan di kelas yang tinggi, tidak hanya di SD tapi di jenjang SMP, SMA juga dapat. Baik, terima kasih kelas untuk kelompok Baik, itulah penyampaian dari kami. Saya ada sedikit pantun. Kira-kira siapakah bisa? Orangnya mampir membeli pita. Kalau senyum jangan sebentar. Biar hari ini penuh ceria. kelompok sudah, kita ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum itu di sini kami ada pantun terlebih dahulu. Tolong jika kami sudah berpantun, tolong bilang cakep. Scroll TikTok sambil berbahan. Lupa waktu karena asik sekali. Sebelum presentasi dijalankan, fokus dulu simak materi ini. Yang pertama itu Teman-teman, burung pipit makan kedondong. Tolong disimak dong. baik studi kasus yang kelompok kami alami yaitu tentang guru hanya menggunakan metode ceramah. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa masalah utama adalah pembelajaran sempurna? Permasalahannya itu adalah guru hanya terlalu dominan menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran berbicara. Siswa tidak diberi ruang kesempatan yang cukup untuk mereka berani mencoba ataupun menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka menjadi pasif karena tidak diberi kesempatan itu tadi. Baik, pertanyaan yang kedua itu strategi apa yang lebih cocok untuk digunakan? Nah, strategi yang cocok itu adalah dengan cooperative learning atau pembelajaran secara berkelompok, role playing, diskusi kelompok, menggunakan model PBL, presentasi sederhana. Nah, dari strategi yang digunakan ini dapat membuat siswa lebih aktif sehingga mereka bisa berbicara dan diberi kesempatan yang lebih sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal dalam keterampilan berbicara. Yang ketiga itu teknik pembelajaran apa yang dapat meningkatkan interaksi siswa, yaitu dengan teknik tanya jawab, bermain peran, wawancara sederhana, diskusi kelompok, serta bercerita. Teknik ini dapat melatih keberanian siswa untuk berbicara dan melakukan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Mungkin
mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang keempat itu ada pertanyaan bagaimana penggunaan media oral dapat membantu pembelajaran. Jadi media oral dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi dan meningkatkan minat pada pembelajaran. Contohnya itu seperti audio percakapan, video presentasi, rekaman cerita dan lagu atau podcast edukasi. Media tersebut membuat pembelajaran lebih menarik, tidak monoton dan membantu siswa mencontoh cara berbicara yang baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir itu bagaimana solusi pembelajaran yang lebih menarik. Guru itu dapat merubah pembelajaran menjadi lebih interaktif, misalnya guru dapat memutar video percakapan singkat, lalu siswa diminta menyimak isi percakapan tersebut, kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik, lalu siswa berdiskusi dalam kelompok kecil dan setiap kelompok itu dapat melakukan role playing ataupun presentasi di depan kelas. Dengan cara ini, siswa itu dapat lebih aktif, berani berbicara, dan suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang kurang paham atau ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan teman-teman. Baik, silakan kepada kelompok 3. Di sini saya dari kelompok dari bertanya pada kelompok penyaji. Dari kelompok penyaji tadi membahas studi kasus bahwa metode ceramah itu memberi kesempatan pada kelompok berbicara. Nah, kenapa dalam pembelajaran keterampilan berbicara itu perlu praktek langsung dan juga interaksi antara siswa mahasiswa, guru dengan siswa? Kenapa dibanding dengan hanya menjelaskan materi saja? Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, kenapa praktik langsung itu sangat perlu dalam pembelajaran berbicara? Nah, karena ketika siswa praktek langsung atau mereka bisa mengungkapkan pendapatnya secara sepenuhnya di dalam kelas, mereka akan lebih menguasai bagaimana mereka berbicara. Jika siswa tidak diberi kesempatan atau tidak ada praktik langsung, otomatis siswa hanya duduk diam dan mendengarkan guru, sehingga mereka lebih pasif. Mereka tidak berani menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka hanya mungkin mereka bisa mengembangkan dengan menulis atau dengan yang lainnya, tetapi mereka tidak punya keberanian ataupun kemampuan untuk melatih keterampilan berbicara itu tadi. Mungkin itu saja. Gimana kelompok 3? Apakah sudah cukup? Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Nah, tadi di awal kami ada pantun, di sini juga kami ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih WK.
keterampilan membaca, menyimak agar lebih pintar. Baik, materi yang akan disampaikan oleh Ini pun ada indikasinya itu guru itu hanya membaca teks panjang dan menggunakan suara yang datar tanpa menggunakan media, dan siswa itu menjadi bosan, jadi berbicara sendiri dan kurang memperhatikan setelah kegiatan selesai, dan sebagian besar siswa itu tidak mampu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh gurunya. Dan apa penyebab masalah tersebut? Guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton, yaitu hanya membaca teks yang panjang dengan suara datar tanpa menggunakan media pendukung yang menarik, dan selain itu siswa juga kurang dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran apa yang tepat digunakan. Jadi strategi yang tepat untuk digunakan itu adalah strategi menyimak aktif dan interaktif seperti storytelling, diskusi kelompok, tanya jawab, serta penggunaan media audio visual. Dan guru juga harus melibatkan siswa secara langsung agar mereka itu lebih fokus dan antusias. Dan adapun teknik pembelajaran yang dapat membantu siswa itu untuk menjadi lebih percaya diri, yaitu pertama teknik presentasi sederhana, kedua itu bermain peran, ketiga diskusi kelompok, dan menceritakan kembali isi simakan yang sudah diberikan oleh guru. Dan teknik ini membantu siswa lebih berani berbicara dan mengemukakan pendapat, dan juga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya, media oral yang cocok digunakan dalam keterampilan ini yang pertama ada rekaman audio, video cerita, dongeng, podcast anak atau guru membacakan cerita dengan intonasi dan ekspresi yang menarik. Selanjutnya ada media tersebut digunakan untuk membantu siswa lebih mudah memahami isi simakan dan meningkatkan perhatian mereka. Solusi dari kelompok kami yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan variatif dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, video, dan audio. Guru juga perlu menggunakan intonasi yang menarik, melibatkan siswa dalam diskusi atau tanya jawab, serta memberikan aktivitas setelah menyimak seperti menjawab pertanyaan, kemudian atau menceritakan kembali isi teks agar siswa itu lebih aktif, fokus, dan juga dapat memahami materi dengan baik yang sudah disampaikan. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok 1 pada teman-teman yang ingin didiskusikan kita semua. Baik teman-teman, Baik, kelompok 1. Kelompok 2 izin bertanya, dalam pembelajaran menyimak, mengapa guru itu harus menggunakan atau memvariasikan intonasi suara mereka dan tidak boleh menggunakan suara datar, padahal menyimak itu kan hanya mendengarkan apa yang orang lain bicara. Kenapa guru itu harus menggunakan intonasi dalam membaca sebuah teks agar siswa itu merasa tertarik dan ingin menyimak, karena biasanya banyak sekali siswa-siswa itu yang merasa bosan. Misalnya kita menceritakan tentang cerita maling kundang dengan nada biasa saja. Maling kundang itu berasal dari Sumatera Barat. Itu kurang tertarik dibandingkan anak-anak hiduplah seorang anak yang berasal dari Sumatera Barat. Nah itu beda. Jadi ketertarikan mereka terhadap materi itu beda, sehingga mereka mudah untuk memahami materi tersebut. Mungkin itu saja. Bagaimana kelompok 2? Baik, itu
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih angka, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, 1, 2, 4 sudah bilang ke kelompok 5. Memang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dua jempol, Satu telunjuk, satu tangan, satu manis, dan satu kelingking. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan kasus kami mengenai guru yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa di era digital. Nah, sebelumnya karena teman-teman semua tadi berpantun, di sini saya juga ingin berpantun. Nanti dibilang cakep, pergi ke kantin membeli bakso. Cakep. Bakso pedas bikin mata melotot. Kalau presentasi kami agak ngaco, mohon dimaklumi, otak undon loh. Baiklah teman-teman, presentasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Soal yang pertama itu ada apa tantangan pembelajaran berbicara di era digital. Tantangan pembelajaran berbicara di era digital diantaranya yaitu yang pertama, siswa mudah terdistraksi oleh teknologi, lalu kurang percaya diri saat berbicara karena sering menggunakan teknologi, lalu penggunaan media yang kurang tepat dan tidak variatif, serta siswa lebih sering bermain gadget daripada berlatih komunikasi secara langsung. Baik, soal yang kedua itu media oral berbasis teknologi apa yang dapat digunakan. Nah, media yang dapat digunakan itu misalnya yang pertama video pembelajaran, podcast, rekaman suara, Zoom atau Google Meeting, aplikasi presentasi interaktif, dan YouTube edukasi. Nah, media tersebut dapat membantu siswa lebih tertarik dan aktif dalam berbicara. Selanjutnya soal yang kedua, strategi apa yang cocok diterapkan bersama media tersebut? Menurut kelompok kami, strategi yang cocok yang diterapkan bersama media tersebut yaitu yang pertama adalah diskusi kelompok, presentasi sederhana, tanya jawab, bermain peran, storytelling, dan wawancara singkat. Dengan strategi ini dapat melatih keberanian dan kemampuan komunikasi peserta didik itu sendiri. Baik, soal yang keempat itu bagaimana guru menjaga agar siswa tetap aktif dan fokus dalam pembelajaran. Guru itu dapat membuat aturan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian guru juga bisa menggunakan media yang menarik dan interaktif dan melibatkan semua siswa supaya pembelajaran menyenangkan dan siswa pun fokus dalam pembelajaran tersebut. Dan yang kelima itu jelaskan solusi inovatif dari kelompok kalian. Adapun solusi dari kelompok kami yang dapat diterapkan yaitu guru bisa membuat kegiatan seperti podcast mini di kelas dan siswa itu dibagi dalam kelompok kecil lalu diminta untuk merekam percakapan, cerita atau wawancara sederhana yang nantinya itu menggunakan handphone. Nah, setelah itu hasil rekaman diputar di kelas dan didiskusikan bersama kelompok mereka. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tapi sepertinya penjelasan kami sudah sangat benar. Tidak ada pertanyaan. Kepada anggota. Tadi sudah dijelaskan kalian itu
ya sudah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kami karena tadi diawali dengan pantun, diakhiri juga dengan tidak ada pantun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Habis ya? Habis. Masih ada satu kelompok lagi. Yang tidak dengan pantun silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kalau tadi 4 kelompok diawali dengan pantun, kami berbeda. Kami ingin menyampaikan jargon. Siap guys? Siapa kita? Kelompok 3. Kelompok 3 datang bukan cari sensasi, tapi cari nilai presentasi. Kalau kompak sudah asik. Oke, baiklah. Jadi kami akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai tadi kasus 3. Adapun pernyataannya, yang dimana saat diskusi kelompok berlangsung hanya beberapa siswa yang aktif berbicara dan menyampaikan pendapat. Sementara itu anggota kelompok lainnya hanya mendengarkan dan bermain sendiri atau mengikuti jawaban teman tanpa ikut berdiskusi. Akibatnya, kerja kelompok menjadi kurang efektif dan tidak semua siswa itu terlibat dalam pembelajaran. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut itu dapat terjadi karena tidak semua siswa itu berani dalam berbicara karena mereka merasa kurang percaya diri. Kemudian, kurangnya pembagian tugas di dalam kelompok itu. Kemudian yang ketiga, suasana diskusi yang kurang menarik serta mungkin di dalam kelompok itu ada siswa yang terlalu mendominasi sehingga membuat anggota lain itu menjadi pasif. Pertanyaan kedua, teknik pembelajaran apa yang dapat membuat seluruh siswa aktif? Kelompok kami itu ada 3, yaitu ada model pembelajaran kooperatif dengan tipe think, pair, share, yang dimana siswa berpikir sendiri terlebih dahulu, kemudian mereka berpasangan lalu berbagi ke kelompok. Kemudian yang kedua itu ada tipe jigsaw, yang dimana setiap siswa ini menjadi ahli pada bagian tertentu lalu mengajarkan ke temannya. Kemudian yang ketiga ada NHT atau number hand together, yang dimana setiap anggota kelompok ini diberi nomor lalu guru memanggil mereka secara acak untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga itu bagaimana guru mengelola pembelajaran agar semua siswa terlibat. Nah, jawaban dari kelompok kami itu ada melalui 3 cara. Yang pertama itu membagi tugas tiap anggota kelompok. Jadi setelah dibagikan tugas itu setelah dibagikan kelompok, guru itu membagikan tugas tiap anggota kelompoknya. Misalnya anggota kelompok itu terdiri dari 5 orang, maka 5 orang itu dibagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Terus yang kedua itu memberikan kesempatan secara bergantian. Misalnya ada siswa yang belum paham atau ingin ditanyakan, itu boleh guru memberikan kesempatan siswa itu untuk bertanya apa yang kurang dia pelajari atau kurang dia mengerti. Kemudian yang ketiga itu memotivasi siswa yang pasif untuk ikut berpendapat. Jadi guru ini membuat siswa yang pasif ikut aktif, ikut terlibat aktif dalam kegiatan berdiskusi. Selanjutnya yang keempat akan dijawab oleh Hatta. Selanjutnya, media apa yang dapat mendukung kegiatan diskusi? Yang pertama itu ada kartu diskusi. Setiap siswa itu dapat mendapatkan satu persatu kartu pertanyaan yang harus mereka jawab. Selanjutnya
ditayangkan sebagai bahan diskusi yang menarik. Selanjutnya ada LKPD yang melibatkan semua peserta didik. Jadi yang kelima itu apa solusi terbaik menurut kelompok kalian? Jadi solusi terbaik itu guru bisa menggunakan teknik diskusi yang melibatkan semua anggota kelompok, membagi peran yang jelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Dengan begitu, setiap siswa itu akan merasa memiliki tanggung jawab dan lebih percaya diri untuk berdiskusi. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok kami kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya karena masih bingung. Oke, udah minta. Baik, izin bertanya kepada kelompok pendidik. Tadi kan sudah dijelaskan berbagai macam strategi agar siswanya itu ikut aktif. Nah, jika media pembelajaran yang sudah dikatakan itu sudah menarik, tetapi siswanya tetap pasif, menurut kelompok kalian faktor apa lagi yang kemungkinan itu mempengaruhi proses pembelajaran tersebut sehingga siswa tersebut tetap pasif? Baik, sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terkait dengan faktor lain yang menyebabkan siswa itu pasif. Itu dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu tidak bervariasi. Karena kan metode itu kan merupakan salah satu strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Maka dari itu, ketika siswa itu kurang pasif, kemungkinan guru tersebut tidak menerapkan ataupun tidak menggunakan metode pembelajaran dengan benar. Oke, baiklah. Pada teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi? Oke, karena teman-teman tadi penutup ada pantun, kelompok kami juga ada pantun. Oke, mohon kalau teman-teman tadi cakep, kalau kami pandai ya teman-teman. Naik sepeda rodanya 3. Jatuh pelan masuk selokan. Kalau ada kata yang kurang kena, mohon maaf jangan dimasukkan ke laporan. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, asik. Good job, asik. Oke, sudah semua? Terima kasih teman-teman, kasih plus lagi untuk kita hari ini. Luar biasa, bahwa tadi studi kasus yang kalian sampaikan bahwa nyata dekat yang pernah kita alami ketika kita belajar di sekolah dasar dulu. Bagaimana pembelajaran menyimak, pembelajaran berbicara yang seharusnya aktif gitu ya untuk siswanya, tapi ternyata yang kita alami kita hanya mendengarkan, melihat bagaimana guru kita dulu menyimak dan berbicaranya, kita duduk diam dan aktif. Nah, dalam proses pembelajaran di era digital saat ini bisa kita lihat di videonya, gambar saat ini, bahwa yang akan kalian ajarkan nanti adalah generasi apa yang hidup dengan teknologi. Bagaimana caranya kita, tantangan kita sebagai calon seorang guru, bagaimana kita calon seorang guru itu membawa proses pembelajaran yang luar biasa nanti. Teknologinya ada, strategi pembelajarannya seperti apa, yang bisa membuat siswa itu tentunya nyaman dalam proses pembelajaran. Teknik, strategi yang kita bawa, strategi itu bukan strategi yang ribet. Strategi itu bukan strategi yang membuat kita pusing dengan strategi itu.
tekniknya pun seperti itu. Bukan teknik yang membuat siswa riweh dengan tekniknya. Medianya pun seperti itu. Bukan berarti media yang canggih, tapi medianya tidak nyambung ke proses pembelajaran. Seperti halnya yang kita contohkan, kita praktekkan dalam proses pembelajaran hari ini. Ketika saya minta kalian berdiskusi, kemudian saya minta kalian bercerita satu sama lain dari jempol ke telunjuk ke jari tengah, jari manis ke jari kelingking. Semuanya memiliki waktu untuk bercerita ke sesama. Seperti itulah bagaimana cara kita bisa mempraktekkan pembelajaran berbicara. Dan teman-teman yang lainnya menyimak, mendengarkan dengan seksama. Seperti apa penjelasan dari teman yang lainnya atau jari yang lainnya, sehingga utuhlah jari 5 jari itu menjadi utuh, menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Seperti apa strategi itu, seperti apa teknik pembelajaran dan media pembelajaran oral di sekolah dasar. Nah, nanti ketika kalian menjadi guru, bagaimana cara kalian membawa proses pembelajaran itu yang menyenangkan. Nanti teman-teman, kalau secara teori, kalau secara materi mau kita pahami, lewat genggaman pun kita bisa tahu seperti apa teori itu. Gampang kita cari ya, lewat yang namanya AI sekarang. Mau tanya apapun pasti tahu, pasti dapat apa pengertiannya. Tapi yang paling penting peran kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita menyadarkan murid-murid kita untuk paham belajar, paham bagaimana memotivasi dirinya sendiri, berani mencoba. Itu yang perlu kalian tanamkan nanti. Bukan sekedar menyampaikan materi, bukan sekedar memberikan pengetahuan, tapi bagaimana kita menyadarkan siswa bahwa saat ini saya sedang belajar, bahwa saat ini saya sedang belajar dan pengetahuan ini penting untuk saya di kemudian hari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Kalau cukup, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian sudah menemukan apa itu strategi, apa itu teknik, apa itu media orang dalam proses pembelajaran. Silakan dipelajari lagi nanti, dicari lagi nanti seperti apa materi dan teorinya yang secara luas yang bisa kalian ambil dari proses pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, jika cukup ini silakan di scan karena ini pertemuan keempat. Silakan dievaluasi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat kita hari ini. Apa kritik dan saran kalian untuk pembelajaran kita di pembelajaran 5, 6, 7, dan 8 selanjutnya? Supaya apa? Supaya pembelajaran kita jauh lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan juga tentunya sesuai dengan karakteristik kalian. Data kalian aman, tenang, tidak ada kaitannya dengan nilai. Silakan saja mau seperti apa nanti. Karena di sini tidak membuat, tidak saya masukkan nama ataupun SPM kalian mau seperti apa nanti, supaya pertemuan 5, 6, 7, 8 kita jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bermakna untuk proses pembelajaran. Baik, cukup. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikianlah real teaching yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak
LPMPP Universitas Bengkulu yang telah melaksanakan pelatihan pekerti ini dengan baik. Saya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada institusi saya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar EKIP Universitas Bengkulu yang telah mengizinkan saya mengikuti program pelatihan pekerti ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.